pada kesempatan ini kita akan menginjak pada pembahasan tentang penelitian kualitatif ya di bidang pendidikan. Ya, kita mulai dari pengumpulan data ya. Dalam penelitian kualitatif ini ya. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ya. Yang pertama ada wawancara mendalam ya, atau in-depth interview. Kemudian wawancara terstruktur, kemudian FGD, focus group discussion, atau kelompok diskusi terarah, kemudian observasi, dan juga studi dokumentasi ya, atau telah dokumen ya. Ini ada 5 teknik pengumpulan data ya, dalam penelitian kualitatif ya. Nanti untuk bidang pendidikan pun kita menggunakan ya, teknik-teknik ini untuk pengumpulan data. Nah ini ada foto menarik ini ya. Ini kira-kira apa ya? Nah, ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ya. Nah, ini ketika ya ini pengamalan saja ya. Ini bukan bidang pendidikan tapi ini sekedar gambaran saja bagaimana wawancara itu dilakukan ya dengan teknik wawancara yang in-depth interview ya. Ini saya dengan Pak Subiantoro ya waktu wawancara dengan Korem ya, Korem Madiun ini ya, Komandan Rayon Militer Madiun ini ya. Ya wawancara mendalam itu dilakukan tidak dengan daftar pertanyaan yang secara sistematis, yang secara runtut ya, yang kemudian kita susun pertanyaannya secara urut gitu ya. Tapi kita membuat garis besarnya saja ya. Apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber ya, kepada informan gitu ya. Selanjutnya pertanyaan akan kita kembangkan kita melakukan wawancara. Jadi kita hanya menyusun garis besarnya saja apa yang akan kita tanyakan. Kemudian setelah itu mengalir ya, sesuai dengan situasi ketika wawancara ya. Nanti akan terus dikembangkan sampai sebanyak mungkin data, sebanyak mungkin informasi yang kita peroleh dari informan. Sehingga suasana interviewnya ini relatif lebih santai gitu ya, bisa sambil seperti ngobrol gitu ya, sambil senyum-senyum tertawa ini ya, walaupun dengan Pak Tentara ini wawancaranya bisa santai gitu ya, bisa rileks ya, bisa akrab gitu ya. Ini contoh ya. Nah ini FGD ini ya. FGD itu adalah pengumpulan data dengan mengundang narasumber yang berkompeten. Nah, tentu berkompeten dengan tema penelitian kita ya. Nah, ini kebetulan saya contohkan ketika saya dan Pak Subiantoro melakukan penelitian di Kresek gitu ya. Kresek ya, kepada tentang kelompok sadar wisata di sana. Bagaimana mereka merancang, mendesain ya tata ruang Monumen Kresek ya, kawasan wisata Monumen Kresek. Ya, kita mendatangkan ahli ya, ahli tata ruang ya, planolog ya. Nah, kita mengundang Pak Bambang ini namanya, Pak Bambang Sumardiono ya, Dr. Bambang Sumardiono dari ITS ya. Ini beliau dosen arsitektur UNS ya, arsitektur ITS ya, Surabaya ya, yang punya kompetensi di bidang planologi ya. Jadi desain tata ruang ya, termasuk desain tata ruang kawasan wisata gitu ya. Kita mengundang beliau, nanti kita akan banyak mendapatkan data dari narasumber ini ya, dan juga narasumber lain ya. Jadi narasumbernya bisa banyak ya, dan narasumber ini ya yang banyak tahu ya tentang tema penelitian kita ini. Kemudian kita diskusi bersama di situ ya, dengan satu fokus untuk pengumpulan data sesuai dengan tema penelitian. Nah, ini ya, kita juga mengundang narasumber lain ya, ada dari Dinas Pariwisata ya, ada dari Ketua Pokdarwis ya, kelompok dasar sadar wisata ya, semuanya banyak tahu ya tentang tema penelitian ya. Sehingga kita di sini forum ini kita minta mereka untuk berbicara ya, menyampaikan informasi ya, kemudian kita diskusikan bersama ya.
namanya FGD ya, Focus Group Discussion ya. Sehingga dari satu kegiatan ini kita bisa mendapat banyak sekali data ya, karena mendatangkan lebih dari satu narasumber ya, dari diskusi ya, dari diskusi itu juga nanti bisa akan keluar ya, atau kita banyak memperoleh data-data ya, informasi-informasi gitu. Nah ini lokasinya di sebuah rumah makan di Desa Kresek sana ya. Nah ini apa ini kira-kira nih? Nah, ini sedang di suatu lokasi, kemudian melakukan pengamatan. Ini berarti observasi ya, jadi terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan observasi pengamatan. Gitu. Ini pada saat saya, Pak Subiantoro dan Pak Abraham ini mengamati ya, melakukan observasi di pabrik gula Arjo Agung ini. Bagaimana lingkungan pabrik gula Arjo Agung ini sedang kita observasi gitu ya, kita amati. Nah ini dibantu oleh seorang pegawai di sana ya, untuk membantu kita melakukan observasi ya, sehingga kita tidak tersesat ya, karena lokasinya luas, maka kita dipandu oleh petugas di sana gitu. Ya baik, itu gambaran beberapa teknik pengumpulan data ya di dalam penelitian kualitatif ya. Nah dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi dari narasumber ya, nah, kita memperoleh dari informan ya, namanya informan ya kalau dalam penelitian kualitatif ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif namanya responden ya, informan. Informan yaitu subjek yang mengetahui informasi mengenai objek ya, baik dia sebagai pelaku maupun yang memahami objek yang sedang teliti ya. Jadi intinya informan adalah mereka-mereka yang banyak tahu ya tentang objek yang kita teliti ya, memiliki pengetahuan ya yang banyak ya, yang luas ya, yang mendalam ya tentang objek yang kita teliti ya, baik dia sebagai pelaku di situ ataupun sebagai orang luar ya, tapi banyak tahu. Bisa. Nah, informan penelitian ini pada penelitian kualitatif ini nanti setelah kita memperoleh data penelitian dari berbagai informan ya, kita tidak boleh melakukan generalisasi ya, tidak boleh melakukan kesimpulan yang berlaku umum ya. Kesimpulan itu hanya berlaku pada objek penelitian saja. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kita tadi melakukan penelitian di pabrik gula ya, kesimpulan itu ya hanya menggambarkan kondisi pabrik gula di situ ya. Nah, bisa jadi tidak berlaku juga atau tidak sama ya kondisinya dengan di pabrik gula lain ya. Atau kalau di sekolah misalnya, kita tidak boleh mengambil kesimpulan secara umum bahwa misalnya kita melakukan penelitian di 3 sekolah ya, atau di 1 sekolah ya, di SMA Negeri 5 Madiun misalnya. Kita lakukan penelitian secara mendalam di situ ya, kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di SMA 5 juga terjadi juga di SMA-SMA lain ya. Berlaku umum ya, tidak ya. Bisa jadi berbeda ya. Jadi kita menghindari generalisasi ya dalam penelitian kualitatif ya. Nah, ya ini peneliti hanya memberikan kesimpulan terhadap individu atau kelompok yang diamati saja ya, yang mengalami situs sosial tertentu ya, yang itu belum tentu pada situs sosial yang lain itu sama kondisinya ya. Nah kemudian bagaimana kita memilih informan? Ini ada caranya ya. Nah informan biasanya kita pilih dari orang yang sesuai dengan tujuan yang ingin kita peroleh ya. Kita ingin memperoleh data yang seperti apa ya. Tujuan kita mencari data dari informan ini apa? Nah, ini namanya purposive ya. Nah, misalnya di sekolah, nah, kita akan mencari data tentang profil sekolah. Nah, tujuan kita itu ya. Nah, berdasarkan tujuan itu maka informan yang kita pilih siapa ini? Yang sesuai dengan tujuan kita mencari data itu. Maksudnya ya kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang banyak tahu tentang profil sekolah ya, kondisi sekolah ya. Ya, kalau siswa mungkin nggak banyak tahu ya, tapi yang banyak tahu ya kepala sekolah ya misalnya.
Nah, kemudian informan, dokumen, atau materi visual dipilih yang paling tepat agar dapat membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan. Dia dipilih yang paling relevan, yang paling tepat ya. Sehingga data yang kita peroleh bukan data yang di luar tema penelitian ya, Pak. Banyak data kita peroleh tapi wah ternyata banyak yang nggak relevan gitu ya. Nah, ini berarti ya pengumpulan data kita menjadi kurang efektif gitu ya. Nah, tidak dilakukan pengambilan secara random. Nah, ini bedanya dengan kuantitatif ya. Kalau kuanti kita bisa memilih responden secara acak ya. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif kita memilihnya dengan tujuan tertentu ya, atau dengan kriteria tertentu ya. Nah, kita seleksi ya. Ada seleksi tertentu mengapa kita memilih informan itu gitu. Nah, ketika kita memilih informan ya, kita mengambil sampel informan ya, ini ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan ya, bahwa informan itu mesti ada kesesuaian ya, dengan topik yang kita teliti ya. Nah, jadi semua informan yang akan kita pilih itu yang betul-betul punya relevansi dengan topik penelitian kita. Nah, seandainya kita betul-betul masih belum paham ya tentang objek penelitian ya, kita belum bisa memetakan siapa informan yang akan kita wawancarai ya, yang bisa kita gali datanya. Nah, kita bisa menggunakan teknik dengan key informant, informan kunci. Jadi misalnya kita datang ke sebuah sekolahan, kita belum tahu sekolahan itu, belum paham, belum pernah ke situ, ya. Belum tahu, belum kenal siapapun di situ, ya. Sehingga kita tidak bisa memetakan, tidak bisa memilih ya, siapa saja informan yang akan kita wawancara. Nah, kita bisa menggunakan informan kunci. Informan kunci di sekolah tentunya ya misalnya kepala sekolah ya, kepala sekolah kita jadikan informan kunci ya, ya karena dialah ya, seperti pemegang kuncinya di situ gitu ya, terhadap semua informasi yang ada di sekolah itu. Maka kita tentukan wawancara dulu dengan kepala sekolah. Nah, ya mungkin kepala sekolah akan mewakilkan kepada wakilnya ya, ya yang penting kita tentukan dulu ya kuncinya, ya, informan kuncinya. Nah, dari informan kunci itu kita bisa, ya karena kita belum tahu siapa-siapa yang akan kita wawancara lagi, kita bisa mencari informasi kepada kepala sekolah ya. Setelah selesai wawancara, saya Pak, kira-kira siapa lagi yang bisa kami cari informasinya, cari datanya tentang ini Pak ya. Nah, mungkin nanti Pak kepala sekolah akan merekomendasikan, oh nanti ini karena berkaitan dengan sejarah nanti menghubungi Pak ini, Bu ini ya, guru sejarah itu ya. Catat ya siapa nama guru sejarahnya ya. Nanti kita minta kontaknya misalnya ya. Nah, nanti kita hubungi dulu ya sebelum melakukan wawancara ya. Kita memperkenalkan diri dulu, tujuannya apa, kemudian ya sampai kepada kita membuat janji untuk bertemu untuk wawancara. Terus begitu ya. Mungkin setelah dari guru sejarah, kita selesai wawancara, ya, kemudian dari guru sejarah tersebut ya mungkin cari lagi, Pak, Bu. Ini kira-kira setelah saya wawancara dengan Bapak Ibu, siapa lagi yang bisa saya wawancari ya? Misalnya. Oh itu ya, itu nanti Pak ini ya. Mungkin guru sejarah ini juga akan memberi informasi tentang informan yang bisa digali datanya. Nah, jadi harus ada kesesuaian ya dengan topik penelitian. Nah, kemudian faktor kecukupan ya. Informasi harus memenuhi kategori tertentu ya. Misalnya umur, pendidikan, pendapatan, agama ya tentu terkait dengan topik penelitian ya. Kalau topiknya adalah sejarah, misalnya pembelajaran sejarah ya tentu ini ya masalah pendidikan berarti ya ini siapa yang sesuai dengan kategori ini ya. Ya kategori pendidikan sejarah ya bisa guru, siswa ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum misalnya ya sesuai dengan kategori ini ya. Nah, kemudian yang terpenting dalam penelitian kualitatif itu adalah bukan banyaknya ya, tapi kedalamannya ya. Jadi bukan banyaknya orang yang kita wawancarai, bukan itu yang penting ya. Tapi bagaimana kita mewawancari informan, kemudian kita memperoleh data yang banyak, yang mendalam, yang lengkap, nah itulah ya. Jadi, kuncinya di sini ya. Kalau kualitatif itu sedikit tapi mendalam.
Kalau kuanti itu banyak ya, banyak tapi kurang mendalam biasanya ya. Kalau kuali sedikit tapi mendalam lengkap ya itu ya. Ya begitu kira-kira gambaran penelitian pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ya. Ya saya kira Anda sebenarnya sudah juga pernah ya mendapat ini, tapi ini bagaimana menerapkannya dalam bidang pendidikan begitu ya. Tentu dengan menyesuaikan ya topik penelitian ya, karena ini khusus bidang pendidikan gitu. Ya, baiklah, begitu pada pemirsa. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.